selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Fazilah Kairunisa. Berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, banjir bandang melanda puluhan rumah warga di Dusun Kerajaan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat luapan sungai yang melalui daerah tersebut membuat tanggul jebol. Puluhan rumah warga di Dusun Kerajaan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir akibat luapan sungai Dongrangsang. Setidaknya rumah yang dihuni 120 kepala keluarga terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sungai Dongrangsang yang berada di dekat pemukiman warga di desa tersebut meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi selama beberapa jam. Akibatnya setidaknya 4 titik tanggul di sungai tersebut jebol sehingga luapan air menggenangi pemukiman warga. Setelah hujan, ini kan di sini kan datarannya rendah. Yang di sebelah Ambarawa itu kan tinggi, jadi luapan dari sana masuk kiriman lari ke sini. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Semarang dikerahkan untuk membantu warga setempat membersihkan air bercampur lumpur yang menggenangi pemukiman warga. Petugas BPBD juga membuat tanggul sementara untuk mencegah luapan air dari sungai tersebut kembali terjadi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, nasib pilot Susi Air asal Selandia Baru belum jelas setelah 1 tahun disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua. Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Jeffrey Burnett, melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat TNI Polri dan Pemda Papua untuk membahas upaya pembebasan pilot Susi Air Mark Phillips Mark Martens yang telah disandra selama 1 tahun. Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Jeffrey Burnett, melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, di Mapolda Papua, Jayapura. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas langkah pembebasan terhadap pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Martens, yang telah disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya di Nduga, Papua. Martin ditangkap dan disandra sejak 7 Februari 2023 lalu dan hingga kini upaya pembebasannya belum membuahkan hasil. Usai pertemuan, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri mengungkapkan pihak Selandia Baru akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan Mark Martens. Pemerintah Selandia Baru, New Zealand itu masih mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, sehingga dia tentunya juga tidak memberikan dukungan terhadap yang selama ini mungkin ada berita di luar tentang apa yang disampaikan oleh Benny Wenda, Sebi Sembong. Itu semua berita-berita yang tidak berdasar. Karena ini bicara negara, mereka mengatakan komitmen bahwa lautan Indonesia tetap diakui, termasuk yang ada di Papua. Saat ini aparat TNI Polri dan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Papua masih terus melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air itu. Mark Martens dilaporkan dalam kondisi baik namun dijaga sangat ketat oleh anggota KKB. Selain bertemu dengan Kapolda Papua, Dubes Selandia Baru juga bertemu dengan Pangdam 7 Cendrawasih dan pemerintah Provinsi Papua. Dari Jayapura, Provinsi Papua, Fedi Nuboba melaporkan. Polisi menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus kematian anak selebritas Thamma Rattiasmara yang diduga tewas tenggelam. Kasus ini naik menjadi penyidikan, salah satunya dengan menetapkan tersangka. Serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan membawa kasus kematian bocah Raden Andante Halif, anak selebritas Thamma Rattiasmara, naik menjadi penyidikan. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya menemukan cukup alat bukti untuk meningkatkan status kasus ini. Polisi telah memeriksa 20 orang saksi serta melakukan gelar perkara
dan menyatakan diduga terjadi tindak pidana dalam kematian bocah Dante. Penyidik akan memeriksa kembali seluruh saksi dalam kasus ini, termasuk orang tua korban, orang yang membawa korban ke kolam renang, dan pengelola kolam renang. Hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun tim penyidik masih menunggu hasil autopsi dari Puslap For Mabes Polri dan memeriksa secara laboratoris seluruh rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Raden Andante Khalif, 6 tahun, diduga tewas tenggelam di sebuah kolam renang umum di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi telah melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jasad Raden Andante Khalif untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, seorang pasien puskesmas terpaksa dibawa dengan perahu motor karena harus dirujuk ke rumah sakit dengan perawatan lebih lengkap di Alor, Nusa Tenggara Timur. Perawat mendampingi pasien dengan memegang botol infus sepanjang perjalanan saat kondisi laut tidak bersahabat. Seorang pasien anak terpaksa dirujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. Keluarga terpaksa membawa pasien dengan menyewa perahu motor nelayan karena puskesmas tempat tidak memiliki fasilitas perahu memadai. Seorang perawat puskesmas mendampingi pasien, memegangi botol infus panjang perjalanan meski kondisi laut sedang tidak bersahabat. Kondisi laut yang kurang baik membuat mereka baru tiba di Alor kecil setelah 2 jam. 2 kali waktu tempuh saat cuaca baik yang hanya 1 jam. Kasih rujukan pasien anak kami menuju ke Kalabahi, laut yang cukup tidak gelombang yang sangat tidak memungkinkan, makanya kami menunggu karena jalur yang kami pakai itu kecil. Pasien anak asal desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur yang berusia 6 tahun tersebut tak tertolong. Pasien meninggal dunia meski sempat dirawat di rumah sakit daerah Kalabahi. Jenazah dibawa keluarga ke kampung halaman dan dimakamkan. Keluarga berharap ada perhatian pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan lebih baik, termasuk fasilitas transportasi laut untuk membawa pasien rujukan. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka film porno Siskae. Siskae dinyatakan sehat baik secara fisik ataupun kejiwaan. Hasil pemeriksaan kejiwaan oleh Bitdokes Polda Metro Jaya menyatakan selebgram sekaligus tersangka kasus film porno Jakarta Selatan Siskae dalam kondisi sehat. Pemeriksaan psikologis dan psikiatris menyatakan Siskae tidak menderita gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan ini pun membantah pernyataan kuasa hukum yang menyatakan Siskae menderita gangguan kejiwaan dan minta penangguhan penahanan. Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini. Tersangka Francisca alias Siskae masih ditahan di Polda Metro Jaya. Setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan kejiwaan, antara lain pemeriksaan psikologi, kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikiatris. Hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) kembali berunjuk rasa mengkritik merosotnya iklim demokrasi pada akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mereka mendesak Presiden Jokowi segera memulihkan iklim berdemokrasi dan menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta. Para mahasiswa berasal dari sejumlah perguruan tinggi berbagai wilayah ini menyuarakan kritik mereka terhadap kondisi perpolitikan di tanah air menjelang pemilu 2024. Para mahasiswa yang datang dari 12 kampus ini menilai kondisi demokrasi di Indonesia kini semakin terdegradasi pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi itu terlihat dengan banyaknya pelanggaran konstitusi dan etika politik yang terjadi. Para mahasiswa menuntut pemerintah dapat segera memulihkan kondisi demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu 2024 ini. Aparat pemerintah, TNI Polri dan ASN dapat bersikap netral agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Sementara di tempat berbeda, Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia juga mengadakan deklarasi untuk pemilu 2024 yang jujur dan adil. Para alumni yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi ini menyatakan keprihatinan mereka atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Deklarasi yang dilakukan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia, FAPTI, berlangsung di Gedung Juang 45 di kawasan Cikini, Jakarta. Puluhan alumni dari sejumlah perguruan tinggi hadir dalam deklarasi ini. Di antaranya dari kampus ITS Surabaya, ITB Bandung, UI Depok, UNS Surakarta, dan UGM Yogyakarta. Para alumni ini menyuarakan kritik dan desakan kepada pemerintah untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Mereka menilai kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik karena banyaknya kasus pelanggaran hukum dan etika yang terjadi saat ini. Demokrasi di Indonesia, kondisi terakhir di mana banyak universitas, banyak guru besar dan juga budayawan serta tokoh agama menyampaikan kekhawatirannya atau menyampaikan pesan bahwa pemerintah, ASN, TNI dan Polri diharapkan untuk netral, mendukung pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Jadi kami semua berkumpul pada hari ini untuk mengingatkan dan juga mengajak masyarakat untuk hadir di TPS pada tanggal 14 Februari, bukan hanya untuk menyampaikan suaranya, tapi juga untuk sama-sama menjaga agar pemilu ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur dan adil. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Garut, Jawa Barat. Selain kampanye akbar, Anies juga menghadiri sejumlah agenda, mulai dari deklarasi relawan GPMP hingga berkunjung ke pabrik dodol. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut antusias para pendukung dan masyarakat saat menghadiri kampanye akbar di lapangan Jaya Raga, Garut, Jawa Barat. Dalam orasinya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali mengajak masyarakat untuk menjadi penggerak perubahan pada 14 Februari mendatang. Anies juga kembali memaparkan program-program unggulan pasangan Amin demi lahirnya perubahan menuju Indonesia adil dan makmur. Secara khusus, Anies mengapresiasi animo masyarakat yang bakal menghadiri kampanye akbar penutup di Jakarta International Stadium atau JIS hari Sabtu. Pak Anies, ini di JIS ini tiketnya ngalahin Coldplay Pak, dengan berlaku misalnya tiket 3,5 juta terjual. Tanggapannya gimana Pak untuk? Iya, luar biasa. Kami dengar kemarin dalam hitungan puluhan menit lebih dari 3,5 juta yang mendaftar. Dan ini menggambarkan animo yang luar biasa kuat. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua, tiket itu hanya untuk mendapatkan kursi.
Dan kalau kursinya tidak diisi jam 6.30, maka kursi itu bisa diisi yang lain. Lalu yang tidak dapat tiket tetap bisa datang. Karena apa? Karena lapangannya itu terbuka, lapangan bisa dipakai. Seluruh kawasan JIS bisa dipakai. Jadi jangan merasa perlu beli tiket, nggak usah. Jadi kalau ada yang menawarkan saya mau jual tiket, nggak usah dibeli tiketnya. Selain kampanye akbar, Anies juga menghadiri sejumlah agenda mulai dari deklarasi relawan GPMP hingga berkunjung ke pabrik dodol di Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali curhat kepada masyarakat yang menghadiri konser Indonesia Maju di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Prabowo mengaku sering disindir lawan politik sebagai capres yang hanya bisa berjoget. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konser Indonesia Maju di lapangan sepak bola Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengawali pidato politiknya, Prabowo bertanya kepada ribuan pendukung dan relawan apakah lebih suka Prabowo saat pidato atau saat berjoget. Saya mengatakan Prabowo curhat karena ia sering dikritik lawan politiknya sebagai sosok capres yang hanya bisa berjoget. Padahal joget hanyalah bagian ekspresi politik dan pemilu yang menghadirkan kegembiraan. kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Apa itu nggak gagasan yang hebat? Gagasan kita hebat-hebat. Kamu juga mau kasih gagasan? Mau? Umurmu berapa? 9. Namamu siapa? Satria. Kamu belum boleh nyoblos loh. Selain Prabowo, konser juga dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka dan keluarga yang turut membagikan kaos kepada pendukung dan masyarakat. Formasi keluarga Presiden Joko Widodo tampak lengkap karena kedua adik Gibran juga hadir dalam konser tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Puluhan ribu warga menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Banyuwangi, Jawa Timur. Kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total tersebut juga dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai dan dimeriahkan musisi tanah air. Sedikitnya 50.000 orang menghadiri kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di ruang terbuka hijau Marun, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis siang. Sejumlah relawan dari Jember, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi serta simpatisan dan kader partai koalisi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Persatuan Indonesia Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 juga hadir di acara hajatan rakyat tersebut. Kampanye akbar bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total ini diwarnai dengan performing act dan video Ganjar terjun payung serta sambutan dari sejumlah ketua umum partai. Salah satunya sambutan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses 5 tahunan. Untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni. Jadi jangan kepincut sama rupa. Yang pertama boleh ngelihat ganteng, cantik. Yang kedua apa? Harus pintar, punya etika dan moral, menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul apa tidak? Tidak boleh seperti banyak kejadian kemarin. Saya bengok-bengok terus orang bilangnya gini, Ibu Mega kok suka marah-marah. Tidak. Tapi saya membela rakyat saya. Dalam kampanye akbar ini, Ganjar mengajak warga Banyuwangi untuk menggunakan hak suaranya.
Ganjar juga meyakini akan dapat menang dalam pemilihan presiden nanti. Saya mau berpesan pada 3 hal saja. Saya berpesan pada 3 hal sesuai nomornya Ganjar Mahfud. Dekati masyarakat, dengarkan suara mereka, ajak mereka memilih agar kita bisa metal, menang total. Dan saya juga yakin, saya yakinnya TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara pemilu pasti semuanya akan bisa netral. Selain itu, paslon nomor urut 3 dalam surat suara ini juga melakukan simulasi pencoblosan. Tanya itu, sederet hiburan disajikan seperti dialog komedi oleh calon toh hingga konser musisi tanah air. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu, putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, menegaskan cara pandang dan sikap politik yang ditempuh Ganjar Pranowo jika mendapat mandat sebagai pemimpin Indonesia. Alam Ganjar melanjutkan silaturahminya dengan berdialog dengan ratusan anak muda Sumba Timur, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur. Generasi muda Sumba Timur berharap Alam Ganjar tidak terjun ke dunia politik praktis jika sang ayah terpilih sebagai presiden. Menanggapi harapan tersebut, Alam Ganjar menegaskan ia tidak akan seperti pemimpin pendahulu dengan terjebak dinasti politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Alam mengatakan seluruh aspirasi dan harapan masyarakat termasuk kaum muda yang ia temui dicatat dalam buku khusus. Buku itulah yang akan diserahkan kepada Ganjar Pranowo agar jika terpilih sebagai presiden benar-benar bisa memenuhi harapan rakyat. Pernah lihat ada sebelah mendengarkan masyarakat seperti itu. Untuk teman-teman sendiri, untuk keluarga, untuk semua. Tolong nanti ditulis, dikirim sampai Pernah lihat ada sebelah mendengarkan masyarakat sebetulnya? Apakah pernah? belum pernah. Jangan samakan saya sama teman sebelah. Dan terkait apakah saya nanti akan terjun ke politik? Pemirsa, pemilu 2024 digelar pada 14 Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum menganggarkan dana 70,6 triliun untuk menggelar pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, termasuk anggaran untuk pengadaan logistik pemilu. Kementerian Keuangan menyatakan anggaran pemilu 2024 mencapai 70,6 triliun rupiah atau naik 57,3% dibanding pemilu 2019 dengan anggaran 45,3 triliun rupiah. Anggaran tersebut dicairkan dalam 3 tahap. Pada 2022, pemerintah menggelontarkan 3,1 triliun rupiah. Pada tahun 2023 telah dialokasikan 30 triliun rupiah, sementara tahun ini jumlahnya naik lagi menjadi 37,4 triliun rupiah. Kementerian Keuangan memproyeksikan dana 70,6 triliun rupiah merupakan alokasi anggaran pemilu 2024 jika hanya berlangsung 1 putaran. Bagaimana jika pemilu 2024 artinya Pilpres berlangsung 2 putaran? Anggarannya akan membengkak dan Kemenku menghitung tambahan anggaran mencapai 17 triliun rupiah jika Pilpres harus dirampungkan dalam 2 putaran. Anggaran pemilu 2024 terserap untuk 2 kategori, yakni anggaran kegiatan tahapan yang menyedot 83% dari total anggaran atau sekitar 60 triliun rupiah lebih. Sementara anggaran kegiatan dukungan tahapan menyedot 17% atau sekitar 11 triliun rupiah lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, diantaranya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan aturan. Lalu pemutakhiran data pemilih, kemudian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, lalu penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil,
pencalonan Capres-Cawapres dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota, masa kampanye, pemungutan dana, penghitungan hasil suara, dan penetapan hasil pemilu. Sementara khusus pemungutan dan penghitungan hasil suara, KPU menganggarkan dana 41,3 triliun rupiah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan logistik pemilu 2024 yang meliputi pertama 1,2 miliar surat suara, 4,1 juta kotak suara, 24,3 juta segel plastik, 93,8 juta segel, 61,1 juta sampul, 8,1 juta set formulir, 1,6 juta lembar alat bantu tunanetra, serta 820.000 lembar daftar paslon dan calon tetap. Hari pencoblosan pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Dengan anggaran yang sangat besar, masyarakat sangat berharap pemilu berlangsung aman, tertib, dan damai tanpa ada gejolak yang bakal menggerus stabilitas dan berimplikasi pada kerugian lebih masif. Siapapun yang terpilih, masyarakat menaruh harapan besar. Pemerintah hasil pemilu 2024 mampu melanjutkan strategi pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemilihan umum menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Namun di tengah antusiasme yang mengiringi ada ancaman yang mungkin samar terlihat secara langsung, yakni praktik serangan fajar. Lalu bagaimana menyikapi praktik serangan fajar atau politik uang ini? Berikut apa kata fakta bersama Disti Arifa dan juru kamera Dandi Bernadi dan Iriansyah. Fenomena praktik politik uang atau serangan fajar dalam kontestasi pemilu menjadi permasalahan yang sulit dihentikan. Bahkan hal tersebut dianggap lumrah dan seringkali dilakukan secara terang-terangan karena telah membudidaya. Marak terjadi pada saat pemilu, serangan fajar dapat memberikan dampak pada sistem politik demokrasi. Lalu apa itu serangan fajar dan tujuannya, serta mengapa kita harus menolaknya? Berikut apa kata fakta. Serangan fajar merupakan istilah populer dari politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa serangan fajar tidak hanya dibatasi pada uang, namun dapat dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher bensin, voucher pulsa, dan bentuk lainnya yang nilainya di luar bahan kampanye yang diperbolehkan atau tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Praktik politik uang merupakan pelanggaran serius pada saat pemilu. Berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan ataupun menjanjikan uang atau dalam bentuk materi apapun kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, maka dapat dipidana selama 3 tahun atau denda sebesar 36 juta rupiah. Berdasarkan pasal 523 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap peserta, pelaksana atau tim kampanye yang secara sengaja memberikan uang ataupun menjanjikan materi lainnya kepada peserta pemilu, maka dapat dipidana selama 2 tahun penjara atau denda sebesar 24 juta rupiah. Lalu pada ayat 2 berbunyi bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye yang pada masa tenang memberikan ataupun menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, maka juga dapat dipidana selama 4 tahun penjara atau denda sebesar 28 juta rupiah. Lalu pada ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang yang memberikan ataupun menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak suara atau meminta memilih peserta pemilu tertentu, maka dapat dikenakan pidana selama 3 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah.
kita lihat di pemilu 2019, praktek politik uang ini kan sangat masif, bahkan mencapai sekitar 19-33%. Nah, artinya lebih dari sepertiga pemilih ini terpapar praktek politik uang, atau dengan kata lain 1 dari 3 pemilih ini juga terlibat atau terpapar praktek politik uang. Ya, saya kira bagi para kontestan pemilu, tujuan dari money politik atau politik uang kan bagaimana memperbesar peluang keterpilihan mereka. Karena mereka menggunakan cara-cara transaksional untuk mengikat pemilih. Nah, bagi demokrasi ya saya kira ini akan berpotensi menjadikan demokrasi menjadi tidak sehat. Karena salah satu indikator dari bekerjanya demokrasi adalah terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan fair, dan bersih dari praktek politik uang. Untuk melawan praktik politik uang dalam serangan fajar, Komisi Pemberantas Korupsi mengkampanyekan Hajar Serangan Fajar. Dalam kampanye tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk menolak, menghindari, dan menjaga diri dari segala bentuk godaan praktik uang pada saat pemilu. Kampanye Hajar Serangan Fajar ini secara khusus ditujukan kepada kaum perempuan yang berusia 36 tahun hingga 55 tahun yang rentan upaya serangan fajar menjelang pemilu. Lalu juga kepada Gen Z dan kaum milenial yang berusia 17 tahun hingga 35 tahun. Data tersebut berdasarkan hasil studi Lembaga Pemantau Pemilu di Indonesia pada tahun 2021. Lalu apa yang harus dilakukan untuk hajar serangan fajar? Yang pertama adalah tolak dan terus hindari segala bentuk pemberian yang mengarah pada serangan fajar. Lalu yang kedua adalah untuk melaporkan setiap kejadian serangan fajar ke pihak Bawaslu atau Panwaslu setempat, atau juga bisa melalui online lewat situs ataupun website Jaga Pemilu. Yang ketiga tentunya adalah untuk terus menyuarakan ataupun mengkampanyekan hajar serangan fajar. Bisa dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui media sosial. Kampanye Hajar Serangan Fajar menjadi upaya KPK untuk mencegah adanya politik uang saat pemilu. Namun menurut pengamat politik Yusak Farhan, penegakan hukum di pemilu harus benar-benar kuat karena jumlah pengawas pemilu terbatas. Ya, kita apresiasi sikap KPK kan, tapi kan saya kira itu bukan komitmen yang hanya di atas kertas saja, karena akan melibatkan misalnya Bawaslu, kemudian Sentra Gakumdu. Nah, intinya bahwa penegakan hukum pemilu ini harus benar-benar kuat. Nah, problemnya adalah meskipun kita punya pengawas pemilu, tapi jumlahnya kan sangat sedikit. Kita hanya punya satu pengawas TPS yang mengawasi kurang lebih sekitar 300 pemilih kan. Kita punya kurang lebih 800.000 pemilih, 800.000 TPS, tetapi jumlah pengawas pemilu sangat terbatas sekali. Nah, inilah yang kemudian komitmen penegakan hukum pemilu atau pemberantasan money politik ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Lalu apa tanggapan masyarakat terkait fenomena serangan fajar ini? Kalau saya sih setuju ya. Masa sih kita memilih pemimpin negara hanya karena dikasih uang yang nggak seberapa gitu loh. Nah, terus gimana cara Mbak sendiri untuk menolak politik uang tersebut? Kalau saya sih menolaknya dengan terang-terangan ya. Saya memilih, saya udah punya pilihan sendiri gitu loh. Saya nggak mau nerima uang yang ya dengan cara politik uang seperti itu. Gitu. Cara saya secara pribadi mungkin tolaknya secara halus ya, dalam artian seperti ini. Mungkin saya akan tolak bahwa ya suara saya lebih mahal. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, suara saya lebih mahal daripada uang yang diberikan kepada saya. Balik lagi kan pilihan hati nurani saya memilih apa dan sebagainya itu dari diri saya sendiri. Kampanye Hajar Serangan Fajar menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah praktik politik uang atau korupsi jelang pencoblosan. Melalui kampanye ini diharapkan masyarakat ataupun publik dapat menolak segala bentuk pemberian uang, fasilitas ataupun pemberian dari calon pemimpin dan tidak memilih partai ataupun calon pemimpin yang masih menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan suara. Saya Distia Rifa bersama juru kamera Dandi Bernadi dan Iriansyah. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya.
Pemirsa, libur panjang Isra Miraj dan Imlek dimanfaatkan sebagian warga untuk pulang kampung atau mudik dengan berbagai pilihan moda transportasi, termasuk stasiun kereta api Lempuyangan Yogyakarta yang dipadati para pemudik. Ribuan pemudik mengantri di pintu keberangkatan atau loket pemeriksaan tiket kereta api jarak jauh di stasiun Lempuyangan sejak pagi. Sebagian besar calon penumpang mengatakan mereka hendak mengisi libur panjang Isra Miraj dan Imlek untuk pulang ke kampung halaman. Mereka memilih kereta api karena dinilai lebih nyaman, aman, dan biaya terjangkau. Rata-rata penumpang mudik ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan juga Jawa Timur. Selama masa libur panjang Isra Miraj dan Imlek, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api jarak jauh serta 1 kereta tambahan dengan total lebih dari 85.000 tempat duduk. Pemirsa, para calon anggota legislatif Partai Perindo di daerah terus menggalakkan program minyak goreng murah untuk meringankan warga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan tersebut disambut warga di Deli Serdang, Sumatera Utara, serta di Sleman, Yogyakarta. Bersama caleg-caleg di daerah, caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara 1, Tengku Eri Nuradi, gelar bazar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per 1 liter di Desa Laut Dendang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga disosialisasikan program KTA Partai Perindo Berasuransi yang memberikan manfaat untuk melindungi masyarakat dari berbagai musibah. Kita punya program asuransi juga yang melindungi masyarakat, ya. Kita juga program minyak goreng murah, ya. Kita juga punya berbagai program lain untuk UMKM, misalnya ada gerobak. Sementara itu, bazar minyak murah juga digelar caleg DPR RI nomor urut 1 Dapil DIY Partai Perindo, Bonifasius Widianto, bersama caleg DPRD Kabupaten Sleman Dapil 3, Aulia Hibatullah, di perumahan Purwo Martani Baru, Bromo Nilan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pasar minyak murah. Selain itu juga sebagai wahana kita, sarana kita untuk memperkenalkan Partai Perindo yang sekarang sudah berkiprah ini di warga sekitar sini, termasuk para caleg yang nanti akan mewakili daerah sini. Murah, ini beli murah Pak. Murah, biasanya kan begitu, ini petani sekali. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga NWDI dan simpatisan Partai Perindo sepulau Lombok menghadiri pengajian akbar dan doa bersama untuk Ganjar Mahfud. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Pengajian akbar dan doa bersama untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud dan Partai Perindo digelar di Lapangan Nasional Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dihadiri ribuan massa NWDI dan simpatisan Partai Perindo, kegiatan ini juga dihadiri para tuan guru sepulau Lombok. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, mengajak masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan Partai Perindo dengan datang ke TPS. Memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan dan maslahat kita. Kita doakan dan kita ikhtiarkan, serta seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud, seluruh keluarga besar Perindo, seluruh keluarga besar NWDI, kita jaga keamanan dan kedamaian daerah dan negara kita. Setuju? Di depan ribuan massa, TGB juga menyampaikan sosok Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang sudah teruji dan mampu memimpin negeri ini. Ganjar Mahfud juga terbukti bersih dan siap menegakkan hukum di Indonesia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Partai Perindo terus menggelar bazar murah untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti yang diadakan caleg Partai Perindo di Kabupaten Bekasi untuk meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
Ratusan warga Kampung Rukem, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan rela antri bazar minyak goreng murah yang digelar Partai Perindo. Bazar tersebut diinisiasi Caleg DPR RI Dapil Jabar 7 Sururi Al-Faruq serta Caleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Dapil 3 Tambun Selatan Rodia. Oh iya, jelas lah, karena ibu-ibu kebutuhan minyak itu terbatas. Kalau lagi nggak punya, memang nggak ada sama sekali buat bikin goreng-gorengan, apa masak apa. Bahwa minyak goreng ini untuk tujuan bagaimana bisa membantu masyarakat di bawah. Karena memang kebutuhan minyak goreng saat ini cukup mahal, beli di pasar, beli di minimarket juga harganya mahal. Sementara itu, bazar murah juga digelar di Kampung Kalibaru, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan. Ratusan warga rela antri untuk menembus murah minyak goreng seharga Rp5.000 per liter. Partai Perindo menginisiasi untuk mengadakan bazar ini, selain tujuannya juga untuk sosialisasi caleg-calegnya, juga untuk melaksanakan program partai, juga untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Tanggapannya mereka sangat senang bisa kebantu karena harga minyak di pasaran itu kan lebih dari 17.000, kita jualnya 5.000, mereka banyak yang ngantri, makanya mereka minta lagi ada yang bazar. Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu-ibu di Ponorogo, Jawa Timur rela berdesak-desakan untuk menghadiri bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Partai Perindo. Keadaan baru bisa kondusif setelah kader dan relawan Partai Perindo memastikan semua warga mendapat bagian jika mau mengantri secara tertib. Bazar minyak goreng murah yang diadakan Partai Perindo di kawasan Pasar Semanding, Ponorogo disambut antusias masyarakat. Dalam waktu singkat, ratusan minyak goreng yang hanya dijual seharga Rp5.000 ini ludes dibeli warga. Pada hari yang sama, kegiatan bazar minyak goreng murah juga diadakan di Pasar Jetis, Ponorogo. Harapan kami, kita satu membantu masyarakat karena kelangkaannya minyak, mahalnya. Yang kedua, betul-betul masyarakat itu mengenal dan mau mengenal dan mendukung mencoblos untuk Partai Perindo. Yang paling utama adalah memberi pengertian kepada masyarakat bahwa memang Perindo peduli dengan masyarakat. Perindo peduli dengan keluarga, terutama ibu-ibu yang selama ini menjadi tulang punggung yang ngatur ekonominya keluarga. Situasi yang sama juga terjadi saat Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Desa Pandak Balong, Ponorogo dan Desa Wagir Lor, Kecamatan Gunung, Ponorogo. Bazar minyak goreng ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada petani dan warga miskin di lereng pegunungan. Diharapkan kegiatan ini bisa membantu warga sekaligus bisa mendongkrak perolehan suara Partai Perindo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subakti, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon, Jawa Barat bersolek dengan hiasan pernak-pernik Imlek. Ribuan lampion dipasang sebagai pelita penerang kehidupan di tahun Shio Naga. Umat Tionghoa di Kota Cirebon mulai memasang ribuan lampion di sepanjang jalan pintu masuk hingga area Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon. Pemasangan lampion untuk menyemarakan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili, peralihan dari tahun Shio Kelinci menuju Shio Naga. Umat Tionghoa meyakini pemasangan lampion ini memiliki makna sebagai penerang kehidupan selama 1 tahun mendatang. Tak hanya lampion, di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon juga akan dipasang ratusan lilin raksasa berukuran 1000 kati pada puncak malam perayaan Tahun Baru Imlek. Umat Tionghoa berharap di Tahun Baru Imlek ini bisa memahami bahwa sifat naga bisa bergejolak dan perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Pemasangan lilin raksasa yang paling besar itu di sini 1000 kati ya. Setiap tahun itu ada pemasangan raksasa dari 20 kati sampai 1000 kati.
Rencananya 1.000 lebih jemaat Tionghoa dari berbagai daerah akan menghadiri ibadah perayaan Tahun Baru Imlek di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.